Sertifikasi kompetensi siswa penting atau hanya sekedar formalitas? Pada prinsipnya, apa sih bukti bahwa siswa itu layak atau mereka sudah standar kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Sehingga kalau perusahaan kadang menerima, kadang tidak, karena perusahaan juga mempunyai kuota. Saya tahun ini paham apa sih pentingnya LSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari SMKN 2 Pasuruan akan melakukan podcast perdana dengan tema sertifikasi kompetensi siswa penting atau hanya sekedar formalitas. Karena ini adalah edisi perdana, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kami jadikan narasumber adalah Bapak Anang Prasetya, MPD. Ya. Beliau adalah kepala sekolah baru di tempat kami, tapi termasuk juga orang lama sih ya. Bisa disebut seperti itu ya Pak Anang ya? Boleh. Dan saya sendiri Siti Rohmah sebagai host pada podcast perdana kali ini. Oke Pak Anang. Ya siap. Nggih. Pak Anang, pengalaman panjenengan sebelum menjadi kepala sekolah kan guru produktif ya. Tentu tidak asing dengan kata-kata LSP nggih. Nah, ini fenomena di masyarakat nih. Banyak yang rame ini, kayaknya viral juga ya. Tentang penting atau enggak sih untuk LSP itu hanya sekedar formalitas atau memang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak didik kita? Oke, untuk pertanyaan pertama ya Pak Anang ya. Nah, itu tadi tema kita untuk kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama kita, menurut Bapak, apa sih sebenarnya makna sertifikasi kompetensi itu bagi siswa SMK? Monggo silakan Bapak. Baik, Bu Rohmah, LSP itu adalah sesuatu yang sangat familiar untuk siswa SMK dan guru-guru SMK tentunya, tetapi di masyarakat luas mungkin LSP itu belum begitu familiar dan banyak pertanyaan tadi bahwa LSP itu penting nggak untuk saat ini kan seperti itu ya. Bahwa LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi yang nantinya itu bisa memberikan bukti. Karena kita akan bertajuk seperti ini Bu Rohmah ya. Kami tidak butuh janji, tapi butuh bukti. Seperti itu ya. Sehingga siswa SMK itu harus mengaktualisasikan diri. Nah, itu seperti itu dan mereka itu punya potensi yang luar biasa. Pada prinsipnya, apa sih bukti bahwa siswa itu layak atau mereka sudah standar kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Sehingga LSP itu sendiri penting atau tidak ya? Iya, betul. LSP itu penting, Bu Rohmah. Penting ya. Nah, karena kita harus selalu mengikuti tren atau mengikuti relevan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan saat ini itu kata kuncinya adalah butuh bukti tadi bahwa kualitas itu sangat diperlukan. Legalitas nggih. Betul, kualitas dan dilegalkan. Gitu ya. Sehingga kita sebagai orang-orang SMK mempunyai kewajiban bahwa anak-anak atau siswa kita itu harus mempunyai kompetensi yang berstandar industri sehingga relevan dengan kebutuhan saat ini. Sehingga LSP itu penting sekali. Untuk itu bukti bahwa siswa SMK itu mempunyai kompetensi yang sesuai harapan perusahaan pada umumnya. Seperti itu. Sekarang menginjak pada pertanyaan inti Pak Anang ya, intinya ini. Itu tadi kita masih ice-breaking-nya ya, pembukaannya. Untuk inti, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi sudah terlanjur dijawab di awal tadi Pak Anang. Oh gitu. Ini sudah terjawab semuanya. Oke, kita langsung menuju ke intinya kalau bisa Anang ya. Apakah sertifikasi itu benar-benar mengukur kompetensi anak atau hanya sebagai administrasi saja sih Pak? Itu. Apakah memang wajib itu perlu sekali atau mungkin wes kita lulus gitu aja atau bagaimana menurut Pak Anang? Bahwa kita mempunyai lembaga sertifikasi profesi di setiap sekolah atau disebut LSPP 1 dan itu merupakan komitmen dari kita semua. Sehingga kalau kita sudah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, gitu Bu Rohmah ya, meningkatkan kualitasnya anak-anak, kompetensinya anak-anak, maka ada banyak hal yang perlu kita benahi.
Karena LSP itu bagian dari tolak ukur. Kalau dulu pada saat LSP itu belum menjadi sebuah kebutuhan, ada yang namanya ujian kompetensi UKK itu, bro. Nah, itu sebagai tolak ukur apakah siswa kita itu sudah kompeten apa tidak. Nah, pada saat ini bahwa LSP itu memberikan standar dan kita harus mengacu ke sana. Karena kebutuhan yang ada itu atau anak-anak itu harus bersertifikat LSP. Jadi kita menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Bahwa dengan LSP itu kita bisa mengakomodir kebutuhan perusahaan dan kita harus komit. Semuanya harus komit. Bahwa kalau siswa kita dituntut untuk berkualitas, maka komponen-komponen terkait juga harus mendukung, seperti guru-gurunya harus mendukung, kemudian lembaganya sendiri, kemudian alat dan bahan yang mau dipakai itu semua harus mendukung. Sehingga kalau kita sudah bisa menciptakan, membangun dari gurunya yang sudah kompeten, atau dia sudah bersertifikat atau sebagai asesor gitu ya, itu kita sudah menjamin bahwa guru yang akan menguji ini sudah standar. Buktinya dia punya sertifikat untuk menguji. Nah, setelah itu baru kita menstandarkan alat dan bahan yang mau kita pakai. Karena itu sebelum ujian itu berlangsung banyak hal yang perlu dibenahi. Artinya kita perlu diverifikasi oleh lembaga LSP, itu ya, diverifikasi, dilihat apakah peralatan yang dipakai ini sudah memenuhi syarat, apakah guru-gurunya sebagai penguji itu sudah memenuhi syarat, gitu ya, atau apakah TUK, tempat uji kompetensi itu apakah sudah memenuhi syarat, baik secara administrasi maupun peralatan yang akan digunakan. Sarana prasarana. Nah, sarana prasarana. Dari dukungan itu, kesiapan itu, kita akan menjamin bahwa lembaga kita ini sudah sangat layak untuk dijadikan tempat uji, dan tentunya kita juga boleh percaya bahwa LSP yang ada itu sudah betul-betul layak untuk menguji. Karena pengujinya sudah siap, tempat ujinya sudah siap, semuanya sudah standar, dan kalau semuanya standar, maka anak-anak yang akan diuji ini juga harus memenuhi kriteria yang ada. Nah, jika sudah memenuhi kriteria yang ada, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa LSP ini hanya sekedar formalitas. Bukan, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu, Bu Romaya. Jadi kita yakin bahwa LSP P1 di SMK Negeri 2 ini itu sudah layak untuk menjadi tempat uji kompetensi. Begitu, Bu Rohma. Ini merujuk lagi nih, kayaknya ini lebih menarik lagi. Nah, ketika anak tersebut sudah mendapatkan sertifikat ya LSP tadi, apakah nanti perusahaan atau dunia usaha itu langsung bisa menerima mereka dan dianggap layak, atau mereka nanti tetap diuji lagi, atau bagaimana Bapak kira-kira? Ya, bahwa sekolah itu kan mencetak tenaga yang siap pakai. Kita berupaya untuk selalu berkomunikasi dengan perusahaan. Begitu ya. Jadi kita selalu berkomunikasi. Sehingga semakin intensitas kita semakin sering untuk berkomunikasi, kita akan mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang kita siapkan gitu. Jadi kita harus selalu berkomunikasi. Oh, perusahaan maunya ini. Oh, saya harus menyiapkan ini. Begitu. Jadi komunikasi itu penting. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita siapkan itu nanti diterima oleh perusahaan. Gitu. Jadi kita harus curi-curi ilmu terus. Perusahaan ini butuh apa sih sebenarnya? Skillnya harus bagaimana? Kompetensi bagaimana, dan seterusnya, kemampuan komunikasinya bagaimana. Nah, itu yang sering kita harus komunikasikan. Dengan demikian kita akan tahu, minimal kita sudah, oh, perusahaan itu intinya minta anak yang soft skillnya baik, kan seperti itu seperti itu. Dan LSP merujuk ke sana. Nah, sehingga kita akan bisa paham,
oh anak ini atau perusahaan ini siap untuk menerima anak yang seperti yang kita sudah bimbing, yang sudah kita bentuk gitu. Meskipun dengan sertifikat LSP itu saya katakan ya tidak menjamin untuk anak diterima di perusahaan, tapi minimal kita sudah memberikan modal untuk anak-anak itu, memberikan modal sehingga tidak ada kata pesimis, Bu Roma. Ya, kita harus optimis, kita menyiapkan segala sesuatunya, anak-anak kita siapkan, dan anak-anak sudah sangat paham tentang itu sehingga sudah siap gitu sudah siap diyakini bahwa setelah saya mempersiapkan diri dengan bekal sertifikat kompetensi itu saya akan berupaya untuk mengikuti rekrutmen misalnya ya, mengikuti rekrutmen lebih percaya diri, betul, lebih percaya diri, betul, meskipun itu bukan komponen utama, tetapi dengan itu perusahaan, saya yakin perusahaan itu selalu link and match dengan kita ya, selalu saling lirik. Di awal itu ya, betul, sehingga oh maunya ke sana, perusahaan sudah siap. Oh sekarang anak-anak SMK sudah bersertifikasi. Berarti perusahaan sudah mendengar itu, karena kita kan selalu berkaitan bahwa mereka saat rekrutmen tentu sertifikat LSP ini menjadi acuan untuk mereka bisa terima atau tidak, seperti itu, Bu. Anak-anak lebih percaya diri dan perusahaan juga kita sudah link and match tadi ya. Ini kalau perspektif dari perusahaan, Pak, dari dunia usaha, apakah pernah ada nih anak-anak yang sudah bersertifikat LSP tadi kemudian ditolak, pernah nggak ya Pak terjadi seperti itu nih? Baik, Bu Roma. Ya perkara diterima ditolak itu kan kejadian yang namanya kompetisi ya, gitu ya. Dan kita harus membuka pikiran kita bahwa kompetisi itu bisa saja terjadi di mana-mana. Sehingga kalau perusahaan kadang menerima, kadang tidak, karena perusahaan juga mempunyai kuota. Saya tahun ini membutuhkan karyawan sejumlah berapa. Tentu kita sebagai yang menyiapkan ini harus menerima apa kata putusan dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya kita hak prerogatif mereka gitu ya. Betul, hak prerogatif mereka. Kita ini hanya menyiapkan. Sehingga perkara diterima, ditolak, yaitu ada faktor anak-anak sendiri untuk yang bersaing. Betul, gitu. Apalagi kemarin kita juga rekrutmen dengan salah satu perusahaan di PIR ya sana, dan di sana dikatakan bahwa saya sekarang bukan hanya membutuhkan kuantitas, tetapi saya sekarang betul-betul membutuhkan kualitas. Dari secara fisik maupun secara kemampuan tes tulis, interview dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya dengan LSP sertifikat itu misalkan ditolak, ya berarti kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa selain sertifikat ini ya itu hanya sebagai pendukung, pendukung untuk memperkuat posisi anak itu, sehingga saat dia ditolak berarti pemahaman anak-anak yang harus kita anak-anak harus introspeksi gitu, sehingga kita secara lebih awal mungkin dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita beri pemahaman bahwa yang namanya kompetisi, ikut rekrutmen itu adalah hal yang harus kita hadapi, dan kita harus siap dengan saya diterima atau ditolak. Saya kira siap gitu ya. Betul. Saya kira dicoba dulu, kalau nggak nyoba nggak tahu. Itu tugas kita sebagai seorang guru untuk membiasakan anak-anak itu memandang bahwa ditolak dan diterima itu adalah suatu perjalanan untuk menuju kesuksesan. Itu yang harus kita ini, sehingga kalau kita ditolak ya kita bangkit lagi, berupaya lagi, apa yang kurang seperti Bu Rohmah katakan, evaluasinya di mana ya, kurang saya di mana dan seterusnya, untuk kemudian kita akan melakukan upaya lagi mendaftar atau ikut rekrutmen dan sebagainya gitu, Bu Rohmah. Jadi yang perlu kita tanamkan ke anak-anak, persiapkan mental kita untuk bahwa kita itu harus siap berkompetisi, maka bekali dengan kompetensi yang ada, dan intinya kita akan apa yang kita inginkan, rekrut diterima, itu akan terjadi seperti itu, Bu Rohmah.
sekarang dari sudut pandang persepsinya ya. Sekarang kita lupa persepsinya sekarang dari gurunya Pak dan sekolah. Kalau dari guru sekolah itu kira-kira tantangan apa ya yang dihadapi oleh sekolah atau gurunya dalam melakukan uji kompetensi itu Pak? Karena mesti ada ya suatu kegiatan, suatu program kan mesti ada tantangan rintangannya. Kira-kira yang pernah Bapak hadapi apa ya Pak? Bahwa ini Bu Rohma, kita SMK itu guru-guru yang ada itu juga kolaboratif. Maka ada guru produktif seperti saya, guru produktif itu ya. Pas berarti ini pertanyaannya kenjengan ya, Pak. Ya, seperti Bu Rohma. Nah ini kita selalu saya pahamkan bahwa semua orang yang sudah bekerja menjadi tenaga pendidik di SMK itu semua harus satu pemahaman bahwa kita semua punya itikat baik untuk mempersiapkan itu. Sehingga tantangan kita adalah saya ingin orang-orang yang ada atau guru-guru yang ada di SMK itu betul-betul menjiwai bahwa kita itu guru SMK. SMK itu lebih berat tantangannya ya. Mungkin kalau SMA kita sudah mempersiapkan diri gitu ya. Umum ya, anak-anak mau kuliah anak-anak mau berwirausaha tetapi kita ini selalu dapat pertanyaan berapa angka keterserapan itu kan ya, itu yang jadi ini ya. Karena skill berapa itu loh, keterserapannya berapa setiap tahun ditanyain. Sehingga kita harus memang menguatkan, harus semuanya menguatkan, harus menyamakan persepsi, harus sama-sama paham apa sih pentingnya LSP. Nah, itu kalau itu sudah sepaham semua, maka kita bisa kemitraan. Bahasa Inggris bisa bermitra dengan produktif otomotif, bahasa Inggris bisa bermitra, bahasa Indonesia bermitra. Nah, itu yang kami harapkan. Setelah kita semua bermitra, kita akan semakin kuat. Nah, semakin kuat itu sehingga itu akan mengurangi kesalahpahaman. Oh ya, berarti kita semua mendukung LSP itu. Gitu, karena kita sudah satu pemahaman. Nah, kalau sudah satu pemahaman, tinggal treatment apa yang saya lakukan terhadap guru-guru itu. Ya, dari sisi yang tadi pemahamannya, kita dari guru selain produktif hanya butuh pemahaman untuk mereka mensupport apa yang akan dilakukan oleh guru produktif. Kan seperti itu garis bawahnya kemitraan. Saat mereka sudah sama-sama paham, saat sudah bermitra, maka begitu ada uji LSP, kita semua support gitu ya. Support bahwa guru produktif mempersiapkan kompetensinya, guru yang lain adaptif normatif itu mensupport dari sisi yang lain. Di situ Bu Rohma. Jadi saya ingin kita semua sepemahaman, ingin kita memperkuat kemitraan sehingga cara pandang kita terhadap LSP itu akan satu. Jika sudah satu, gitu ya? Betul, jika sudah satu persepsi, maka tidak akan ada lagi, oh ini kayaknya nggak penting. Oh ini penting, sudah tidak ada, sudah satu paham semua. Nah tinggal bagaimana kita sebagai pihak pendidik ini bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau orang tua wali. Lah itu kita jadikan satu semua, satu paham, satu persepsi. Tidak ada kata lain selain kita mengatakan bahwa LSP itu bagian dari ujian anak-anak, mengaktualisasikan diri sehingga bekal mereka untuk menuju ke persiapan menuju jenjang dunia kerja. Seperti itu Bu Rohma. Sudah dari tadi dunia usaha sudah, dari gurunya sudah. Sekarang dari sudut pandangnya anak-anak gitu. Biasanya kalau anak-anak ada kata istilah uji gitu. Nah, itu mereka pikirannya itu beda dengan pikirannya itu mesti gini. Bagaimana persepsi anak-anak itu kok diuji-uji bolak-balik, apalagi kelas 3 ya, kelas 12. Mereka mungkin nggak mikirnya seperti, tapi ini kayak ujian-ujian gitu loh. Merupakan suatu beban. Bagaimana menyadarkan mereka ya, kalau kita sebagai pengajar terutama guru produktifnya untuk memberitahu, ini loh fungsinya seperti itu loh ya anak-anak. Tak lepas dari peran kita sebagai pendidik kan begitu. Kita semua guru. Setelah tadi nyambung yang tadi gurunya sudah sepaham, masyarakatnya sudah paham. Sekarang Bu Rohma ingin menyempurnakan muridnya supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kita ngotot-ngotot ternyata yang pelakunya ini sasarannya ini aku nggak ngerti. Dia merasa terbebani. Saya harus bagaimana nggak ngerti. Nah itu
Sehingga kira kita ya tadi balik ke yang tadi bahwa semua guru itu harus terlibat satu sekolahan itu untuk selalu memberikan pemahaman ke anak-anak gitu ya. Jadi ini bukan tugasnya guru produktif saja. Semua guru kita sosialisasikan baik melalui upacara, baik melalui nanti saya berikan apa itu bunyi-bunyian gitu ya yang bisa didengar setiap saat kan begitu ya, kita beri himbauan-himbauan itu seperti itu, sehingga dari itu anak-anak semakin paham. Kemudian sebelum menuju endingnya itu kan LSP itu, sebelum itu kan kok ujian lagi, kok ujian lagi gitu Bu Roma ya. Sehingga anak-anak itu jangan-jangan kita pas lari pada saat mau finish justru kita jatuh. Yang dikhawatirkan kan itu ya. Ujian saat mau finish jatuh. Ya itu yang tidak kita inginkan. Nah, itu pemupukan mental Bu Roma ya. Kita semua harus memupuk mental anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, siap tempur seperti itu. Sehingga sekarang itu kalau kita biasakan dengan olahraga pagi, itu kan memperkuat mental kita. Kita biasakan dengan kompetisi. Kita harus sering internal sekolah, meskipun tidak keluar itu kita harus sering mengadakan kompetisi antar kelas, kompetisi antar jurusan. Seperti dulu kita pernah kayaknya Bu Roma ya, kita mengadakan lomba mading antar jurusan gitu ya, kreativitas. Maka itu membentuk mental-mental yang siap tanding. Nah, siap tanding itu sehingga kita ujian itu bukan sesuatu yang ditakuti atau menjadi rasa trauma, tetapi ujian itu bahkan kita bisa senang kok. Senang bisa gitu dinikmati ya. Gitu bisa ya. dinikmati gitu ya, sehingga jangan-jangan gurung-gurung wis turun di sini ya, sudah loyo ya. Itu yang kita tidak harapkan tentunya Bu Roma ya. Kita memupuk itu, terus kita bisa uji level Bu Roma. Jadi di setiap kenaikan tingkat itu ada uji level. Itu akan memberi pembelajaran ke anak-anak. Uji level, nanti kelas ini uji level. Nah, dengan demikian kita tidak langsung ke sesuatu yang besar. Kita persiapkan. Kayak saya ikut lomba itu ya, mulai dari RT ya, kita coba RT, kita coba yang nanti paling rendah level gitu ya, kita level dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi saya menang di tingkat provinsi. Nah, itu kan memang butuh pembelajaran, butuh tahapan-tahapan. Dan itu nanti kita biasakan di sini. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk uji LSP ya. Jadinya gak mengaktualisasikan diri tapi trauma yang muncul nanti ya. Nah, ini kita pupuk dengan program-program yang nanti akan bertingkat gitu Bu Roma. Jadi naik dan mereka akan terbiasa dengan yang namanya uji tadi. Soalnya Bu Roma ini kalau sudah dengar kata uji, waduh ya. Kelas 12 ujian tok ya. Gimana? Sekali gitu. Nggak memikirkan apa yang dipersiapkan, tapi mikirkan wis jatuh duluan ya. Gitu, malah gak sukses nanti kita. Itu Bu Roma. Jadi dalam hal ini semua dari kita harus bersama-sama untuk kita semuanya menyamakan persepsi tadi ke siswa. Dan tadi kita sudah ke orang tuanya, sehingga nanti gaduh. Kalau siswanya bilang begini, gurunya bilang begini, ortu di rumah bilangnya sama, maka saling menguatkan untuk satu tujuan tadi itu. Oke, ada lagi nih Pak Nang. Oke, siap. Bapak sebagai top manajemen ya di SMK 2. Ini sekarang berhubungan dengan masa depan atau era AI. AI. Kira-kira sesuai nggak ya kalau uji sertifikasi sekarang ini dengan AI itu kayaknya selaras apa enggak ya? Atau mungkin ada pandangan yang lain kira-kira nanti uji sertifikasi yang cocok kalau dengan AI sekarang itu kayak gimana gitu menurut Bapak? Pandangannya panjenengan gimana? Kompetensi itu tetap kompetensi. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita bohongi. Jadi seperti itu. Uji yang sifatnya mungkin tidak nyata itu bisa dimanipulasi. Betul. Tetapi uji yang sifatnya kinerja yang tampak, saya yakin seperti itu. Itu akan selamanya seperti itu. Jadi bagaimana siswa itu bisa menunjukkan kinerjanya, bekerja dengan sesuai SOP, bekerja dengan mematuhi keselamatan kerja itu
kemudian sesuai prosedurnya, urutannya bagaimana. Karena Kalau praktis ya, betul, ya, kalau ujian itu betul. ya. Jadi itu sesuatu yang bisa kita lihat betul, sebenarnya. betul. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Walaupun oleh AI juga betul, bisa. itu kita langsung, oh ini nyata. Kalau nyata itu nggak bisa. Terus kemudian mau tidak mau kita sampai hari ini tetap melakukan interview, Bu Rohma. Jadi kita depan meskipun teknologi itu memungkinkan untuk itu, memungkinkan sebenarnya ya. Tetapi yang ada sekarang, yang terakhir kemarin Bu Rohma, rekrutmen itu tetap interview, saling hadap-hadapan, sehingga penguji itu atau yang ngetes itu tahu persis kemampuan siswa itu. Karena itu di kegiatan apapun sekarang saya selalu mengumandangkan kata komunikasi. Perbaikilah komunikasi itu untuk menunjang kemampuan yang kinerja tadi. Jadi ini didukung oleh kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, itu nanti terlihat bagaimana sih sebenarnya kemampuannya, dan sekali lagi itu tidak bisa dimanipulasi. Gitu. Kalau nyanyi bisa, Bu Rohma. Bisa ya kalau suara seperti ini sumbang-sumbang jadi bagus nanti gitu. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa ini ya kalau lomba. Karena nyata praktis, anak langsung praktek lah, begitu sifatnya praktis dan tidak bisa dimanipulasi. Gitu, Bu Rohma. Ya seperti lomba nyanyi itu kita live dengan video, mengirimkan video tentu beda. Kalau tetapi sekarang realnya begini, Bu Rohma. Setelah kita mengirim lomba ya video nyanyi dikirimkan, itu tidak yakin, belum yakin ya. Berarti ada yang sifatnya offline. Harus tampil sungguhan untuk meyakinkan gitu ya, membuktikan apakah yang di video itu betul ya. Khawatirnya kan yang ini pakai teknologi ya. Ini pakai zamannya sekarang seperti zamannya ya, bisa disikapi, suaranya jadi merdu. Begitu offline tampil secara langsung, disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kemampuannya ternyata sampai di sini seperti itu, Bu. Jadi kita nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir dengan AI tetap itu yang paling utama adalah karena anak praktis, praktek cara langsung dan diawasi oleh yang itu tadi gurunya tadi sebagai apa, Pak? Yang sudah mendapatkan sertifikat tadi? Sebagai asesor. Asesornya sudah bersertifikat, sudah teruji gitu ya. Siap. Gitu, ini kayaknya pertanyaan terakhir ini sebagai reflective dan closingnya ini. Silakan Bu Rohma. Yang terakhir ini Pak Anang, kira-kira sertifikat tanpa skill atau skill tanpa sertifikat ini mana yang dipilih oleh industri menurut sudut pandang panjenengan? Sertifikat tanpa skill. Sertifikat tanpa skill atau skill tanpa sertifikat? Saya kira kalau bicara terkait dengan itu, maka itu dua bagian yang tak terpisahkan. Betul ya. Kita punya skill tanpa sertifikat, mana buktinya? Kita punya sertifikat tanpa skill, mana buktinya? Kan begitu ya. Sehingga dua hal itu saya kira saling terkait. Jadi menurut saya ya itu tadi, kalau ada skill dibuktikan dengan sertifikat, namanya mantap, Bu Rohma. Mantap karena sudah lengkap gitu. Ini skill dibuktikan dengan bumbu itu cangkep. Bumbu cangkep, Bu Rohma. Pasti sudah siap untuk menghadapi. Kalau skill tanpa sertifikat tadi, kita kan butuh praktis kadang-kadang untuk pemahaman awal gitu ya. Untuk rekrutmen awal, saya kembali bicara rekrutmen karena kita di dunia SMK gitu ya. Untuk rekrutmen awal tentu perusahaan itu butuh secara praktis legalitas, butuh daftar riwayat ya. Riwayatnya. Jadi ada itu ya. Sehingga di tes awal itu kita Bu Rohma, yang administrasi ya, tentu itu sebagai pemahaman awal dari yang melakukan rekrutmen. Anak ini punya ini. Gitu kan ya. Legalitasnya betul, legalitasnya itu. Nah, itu yang disimpan untuk berikutnya. Jadi sertifikat itu menunjang skill. Di mana untuk mengetahui skillnya harus ada sertifikatnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah kita membuktikan sertifikatnya, kita butuh bukti kinerjanya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira
sertifikat dan skill itu dua bagian yang saling terkait, bisa terpisahkan, gitu ya, harus sama saling seiring sejalan, seimbang gitu ya, beriringan nah, gitu ya. Gitu Roma, nggak bisa. Kayak jenengan dengan pasangan gitu ya, Anang. Siap. Kalau saya dengan guru-guru saya di sekolah, saya maunya berlari tapi guru-guru maunya duduk. Ya kita tidak akan sampai itu loh. Kalau saya lari, maka berlarilah semuanya. Saya gitu betul, saya tanpa guru ya tidak akan sukses program saya. Guru tanpa saya tidak ada leadernya, ya mereka akan berjalan sendiri-sendiri juga tidak akan sukses. Maka antara saya dan guru adalah saling mendukung untuk suatu tujuan dan insya Allah sukses. Gitu, Oke, terima kasih. Waduh, sangat komplit, lengkap sekali penjelasannya. Kita nggak salah ini Pak Anang ditempatkan di SMK 2 ya. Kembali lagi ke tempat kita, kembali lagi ke sini membangun sama-sama kita membangun SMK 2. Terima kasih, semoga obrolan kita kali ini bisa mencerahkan pola pikir orang masyarakat di sekitar kita, guru-gurunya, siswanya, perusahaan gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, pemirsa sekalian, saya akhiri untuk obrolan kali ini di podcast Voice of Skenda. Sampai jumpa di obrolan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.